Dok, ada influencer yang mengatakan kalau mau sehat jangan minum obat. Saya jadi bingung karena saya sakit. Saya ada diabetes dan darah tinggi. Kalau saya tidak minum obat, gula darah dan tensi saya naik, Dok. Bagaimana? Bagaimana? Ya, banyak beredar di media sosial ya pernyataan seperti kalau mau sehat tidak atau jangan minum obat. Pasiennya lagi sakit nih, tapi disarankan jangan minum obat. Kalau mau sehat jangan minum obat. Sekilas ini ya terdengar logis ya, tapi pernyataan ini menyesatkan dan berbahaya, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis atau infeksi serius. Nah, mari kita luruskan dengan bukti ilmiah dan logika medis. Saya tidak pernah minum obat, tapi tetap sehat kok. Kalau kamu sehat, tubuhmu bisa sembuh sendiri tanpa obat. Ya, ini contoh-contoh ya, klaim ini ya. Klaim-klaim seperti ini bisa benar untuk orang sehat. Ya, bisa, benar. Tapi, ini berbahaya jika diterapkan pada orang sakit. Contohnya seperti pasien yang bertanya ini. Ya, nah, klaim seperti ini mengabaikan ilmu kedokteran, pengalaman klinis, dan bukti ilmiah. Catatan pentingnya adalah, sehat bukan berarti tidak minum obat, tapi tubuh dalam keadaan optimal secara medis, baik dengan atau tanpa bantuan obat. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana peran obat dalam menjaga dan memulihkan kesehatan. Yang pertama, obat bukan musuh, tapi alat bantu kesembuhan. Obat bukan sesuatu yang melawan tubuh, tetapi dirancang untuk membantu tubuh melawan penyakit. Penggunaan obat itu berdasarkan pada diagnosis yang tepat, mekanisme kerja obat, dan dosis yang sesuai. Contoh, penyakit yang memerlukan obat secara konsisten, ya, secara terus-menerus. Misalnya diabetes mellitus atau kencing manis. Jika tidak diobati, diabetes dapat menyebabkan kerusakan ginjal, menyebabkan kebutaan, membuat luka sulit sembuh sampai harus diamputasi, dan menimbulkan serangan jantung. Di sini, obat berfungsi mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi jangka panjang. Pengobatan bisa dikombinasikan dengan pola makan yang sehat dan aktivitas fisik, tapi tidak bisa hanya mengandalkan perubahan gaya hidup saja dalam banyak kasus. Ya. Kenyataannya seperti itu, tidak bisa. Kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tanpa pengobatan, tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah otak, pembuluh darah jantung, dan ginjal secara diam-diam, secara silent. Tidak disadari, tidak terasa. Awalnya itu tidak terasa, tiba-tiba sudah terjadi penyakit, tiba-tiba sudah terjadi komplikasi. Nah, komplikasi yang paling menakutkan dari hipertensi adalah stroke dan serangan jantung mendadak. Obat antihipertensi membantu menjaga tekanan darah dalam batas aman setiap hari. Kemudian penyakit infeksi seperti tuberkulosis, TB paru ya, tuberkulosis paru. Ini adalah penyakit menular yang tidak bisa sembuh tanpa pengobatan jangka panjang. Ya, pengobatan TB paru itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan secara kontinu. Bila pengobatan dihentikan sebelum waktunya, maka bakteri bisa jadi kebal obat atau resisten, dan penyakit semakin sulit diobati. TB juga berisiko menular ke keluarga dan orang sekitar. Kemudian pada kasus hipertiroidisme, contohnya, hipertiroid, ya, kelebihan hormon tiroid. Jika tidak dikontrol, hormon tiroid yang berlebihan dapat mengganggu irama jantung, menyebabkan penurunan berat badan yang ekstrim, menimbulkan gangguan tidur, hingga krisis tiroid yang bisa mengancam nyawa. Krisis tiroid itu bisa mengancam nyawa ya, bisa menyebabkan kematian. Nah, obat yang diberikan kepada pasien hipertiroid itu untuk membantu menstabilkan kadar hormon dan mencegah komplikasi yang serius. Kemudian epilepsi. Nah, pada pasien epilepsi, penyakit epilepsi ya, tanpa obat, pasien berisiko mengalami kejang yang berulang, yang bisa menyebabkan cedera, menyebabkan kecelakaan, dan bahkan kematian mendadak. Obat anti kejang menjaga agar aktivitas listrik otak tetap stabil. Contoh lainnya adalah pada kasus skizofrenia ya. Skizofrenia dan gangguan jiwa berat lainnya. Gangguan ini, skizofrenia ini dapat menyebabkan delusi atau waham ya. Kemudian halusinasi dan perubahan perilaku yang ekstrim. Pengobatan dengan obat psikiatri membantu pasien kembali menjalani hidup yang fungsional dan aman. Tanpa pengobatan, risiko kekambuhan,
akan meningkat secara drastis. Ya. Nah, kemudian apa resiko jika pasien menghentikan obat tanpa izin dokter? Ketika pasien mengikuti pernyataan konyol influencer, kalau mau sembuh jangan minum obat, ya, maka konsekuensi yang akan dialaminya berupa kambuhnya penyakit, perburukan kondisi, misalnya krisis hipertensi, yang tadinya cuma hipertensi biasa, kemudian mengalami krisis hipertensi. Ya. Kemudian kalau pada pasien diabetes itu bisa menyebabkan KAD, ya, ketoasidosis diabeticum. Nah, kemudian munculnya resistensi, nah, seperti pasien TB tadi itu. Berhenti berobat, berhenti minum obat, obat TB-nya bisa memunculkan bakteri yang resisten. Ya, seperti kemudian pada pasien HIV juga, obat HIV-nya dihentikannya jadi resisten. Kemudian risiko kematian mendadak pada kasus seperti aritmia jantung, ya, kemudian hipoglikemia pada pasien diabetes dan juga serangan jantung. Kemudian menghambat pemulihan dan kualitas hidup pasien. Nah, jadi kesimpulannya, obat bukan musuh tubuh, ya, tetapi mitra pemulihan. Misi dokter bukan untuk membuat orang terus-menerus minum obat, tetapi menggunakan obat secara bijak untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Minum obat karena perlu, bukan karena lemah. Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab.